Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Anugerah terindah ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan di mana putra-putri kita berkenan dan mau untuk belajar di pondok pesantren, menimba ilmu, belajar agama dan belajar berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada, yang Allah hadirkan di dunia pesantren. Pesan buat orang tua yang putra-putrinya belajar di pesantren, pertama adalah bersyukurlah kepada Allah. Karena tidak setiap anak mau dikirim dan belajar di pondok pesantren. Kenapa mesti bersyukur? Karena dengan kesibukan Bapak Ibu dengan dunia kerja masing-masing, kesibukan waktu, ketidakmampuan untuk mendidik, membina putra-putrinya, apapun alasannya, yang kemudian putra-putrinya mau belajar di tempat yang tepat, dididik berbagai macam kesolehan dan kebaikan. Maka kemudian wujud syukurnya adalah ikhlaskan niat, lepaskan putra-putri dengan pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku titipkan putra-putriku ya Allah kepadamu ya Allah. Yang kedua, pasrahkan putra-putri Bapak Ibu kepada kiai dan para pengasuh di pondok pesantren yang dititipkan, yang Bapak Ibu pilih. Jangan setengah hati. Biarkan pesantren punya sistem, pesantren punya aturan, pesantren punya konsep, pesantren punya kurikulum. Titipkan, pasrahkan putra-putri Bapak Ibu ke para kiai dan pengasuh sepenuhnya. Jangan ikut campur dengan berbagai persoalan. Karena ketika Bapak Ibu itu mengikhlaskan sepenuhnya, memasrahkan sepenuhnya, maka para kiai, para pengasuh, para ustadz, para pembimbing begitu leluasa menikmati proses pendidikan yang mereka lakukan. Orang tua yang ikut campur dan selalu dan ingin ikut campur dengan persoalan-persoalan pesantren, berarti orang tua itu tidak ikhlas menitipkan anaknya dan tidak percaya dengan kemampuan pesantrennya, dan itu adalah mengganggu perjalanan proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga adalah jangan sering ditengok ketika ada laporan-laporan yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif tentang pesantren, tentang temannya, tentang sistem dan aturan, jangan mudah dipercaya. Cross check ke pengasuh, cross check kepada para pembimbing bahwa anaknya melaporkan demikian. Karena saya pastikan biasanya selalu terjadi laporan putra-putri para santri itu lebih dahsyat dari kenyataan yang sebenarnya. Maka oleh karena itu orang tua yang bijak adalah orang tua yang tidak mudah panik mendapatkan laporan dari putra-putrinya. Dan orang tua yang bijak adalah orang tua yang kemudian mau berkoordinasi komunikasi dengan para pembimbing, pengasuh yang ada di pesantren itu. Dan yang terakhir tentunya juga doa, untayan-untayan doa, harapan-harapan, munajat-munajat silahkan dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah mudah-mudahan putra-putrinya diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan kecerdasan, dan diberikan pemahaman, keilmuan yang begitu bagus, sehingga kemudian Allah berikan ilmu yang manfaat buat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai penutup bahwa kita perlu ada koordinasi antara orang tua dengan para pengasuh dan para pembimbing, karena tujuan kita adalah sama, dan yang kita lakukan adalah sama, target kita adalah sama, mencetak, mendidik, menyiapkan putra-putri ibu menjadi orang terbaik, soleh dan salihah yang sukses dunia dan akhirat. Selamat dan sekali lagi selamat saya sampaikan buat orang tua yang putra-putrinya sedang belajar di pesantren, dengan harapan mudah-mudahan keberkahan Allah limpahkan kepada kehidupan kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.